warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SDN 2 Ember, kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SDN 2 Ember, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif di lingkungan SDN 2 Ember. Sholawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga sikap dan sifat beliau dapat kita teladani dengan baik. Baiklah, untuk mengawali acara ini, marilah kita buka acara ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan sambutan yang akan diwakili oleh Ibu Hajah Sri Wahyuni. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, para guru, serta seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan diseminasi hari ini, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di sini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang membawa cahaya petunjuk kepada seluruh umat manusia. Kegiatan diseminasi ini memiliki peran penting dalam menanamkan dan memperkuat budaya positif di sekolah kita SDN Negeri 2 Ember. Budaya positif bukan hanya sekadar slogan, tetapi merupakan fondasi dari lingkungan belajar yang sehat dan produktif. Hal-hal baik seperti sikap saling menghargai, keterbukaan, tanggung jawab, dan kerjasama antara guru, siswa, dan seluruh warga sekolah adalah kunci untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi pembelajaran. Dalam kegiatan diseminasi ini, kita akan saling berbagi ilmu, pengalaman, dan praktik baik yang telah kita terapkan. Harapan kami melalui kegiatan ini kita semua dapat semakin termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran dan pendidikan di sekolah kita. Semoga hasil dari kegiatan ini dapat menjadi langkah awal yang signifikan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih baik, di mana semua elemen dapat berkembang dan berprestasi. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini. Mari kita jadikan kesempatan ini sebagai momentum untuk terus memperbaiki dan memperkuat budaya positif di SDN Negeri 2 Ember. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Berlanjut ke acara berikutnya, yaitu acara inti diseminasi budaya positif di lingkungan yang akan dipandu oleh Ibu Inayatul Maula. Kepada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak serta Ibu Guru SDN 2 Ember, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat limpahan rahmat serta hidayahnya, hari ini kita masih diberi kesempatan berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif di lingkungan SDN 2 Ember. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan selalu mendapat syafaatnya sampai kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin hari ini saya akan mendiseminasikan tentang budaya positif. Tentunya yang sebenarnya ini sering sekali kita jalani di sekolah ini. Apa saja sih budaya positif? Budaya positif itu yang harus terus kita pertahankan, harus kita lestarikan.
Tetapi tidak ada salahnya jika hari ini kita terus mengembangkan diri, menggali potensi diri, terus mencari ilmu, terus sama-sama belajar. Tentunya akan ada hal yang menarik yang akan saya sampaikan pada siang hari ini, yang mungkin Bapak Ibu belum pernah mengetahuinya sebelumnya. Jadi yuk jadikan ajang ini sebagai bekal kita untuk kedepannya. Mudah-mudahan kita akan semakin menjadi guru-guru yang lebih profesional. Bapak Ibu yang saya hormati, ya ini adalah salah satu tugas dari PGP Pendidikan Guru Penggerak. Ini adalah fasilitator saya dari pusat, Bapak Setia Nugraha, pengajar praktiknya Ibu Ani yang kemarin hadir. Ini aslinya orang Cirebon dan calon guru penggeraknya adalah saya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, mohon untuk menjawab pertanyaan pemantik, pertanyaan pemancing untuk mengawali kegiatan ini. Tinggal jawab setuju atau tidak setuju. Menurut Bapak Ibu, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju? Setuju. Oke. Kalau tidak setuju nggak apa-apa. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Setuju. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Nah, ini berarti ada sebuah hukuman ketika dia melanggar, ketika siswa melanggar. Kemudian ada penghargaan ketika siswa memiliki prestasi, ya seperti itu. Bagaimana sih efeknya terhadap anak ketika kita memberikan keduanya, baik itu hukuman ataupun penghargaan? Kita akan kupas tuntas hari ini. Oke, baik, silakan. Nah, materi yang hari ini akan saya sampaikan ada 6. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini tentang teori yang tadi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, hari ini materi yang akan saya sampaikan ada 6. Yang pertama disiplin positif, yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang tadi pemantiknya sudah kita jawab. Kemudian ada keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Baru dengar ya? Iya. Oke, yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, dari keenam materi ini, kira-kira poin mana yang pernah Bapak Ibu dengar? Yang keberapa? Ke-1, kedua, sudah. Keempat, kebutuhan dasar manusia, ya kita bisa meraba-raba ya. Nah itu. Kemudian yang lainnya belum pernah. Oke, baik. Nanti kita akan bahas. Nah, sekarang tolong bagikan Woro kertas post-it-nya. Semua pegang. Semuanya satu-satu. Ya. Coba Bapak Ibu tulis
Benda yang menurut Bapak Ibu paling berharga. Benda apa yang kira-kira menurut Bapak Ibu paling berharga? Misalkan mau nominal uang boleh, mau benda misalkan motor, mobil dan lain sebagainya boleh, emas sekian kilogram boleh, silakan. Yang menurut Bapak Ibu benda yang paling berharga, silakan tulis. Yang tidak dimiliki juga nggak apa-apa. Misalkan punya benda itu, membayangkan memiliki benda, silakan. Tulis apa saja. Oke. Sudah? Kalau sudah, lipat-lipat yang kecil. Silakan dilipat. Kemudian dikepal. Dilipat kemudian dikepal. Jangan kasih tahu temannya. Ya. Sekarang silakan berhadapan dengan temannya. Berhadapan dengan teman. Payah dengan Woro. Jangan ditukar, pegang. Sekarang yang sebelah selatan dulu. Acungkan tangan yang sebelah selatan. Sebelah selatan, ya. Sebelah selatan. Ya, acungkan tangan. Yang sebelah selatan genggam yang kencang. Kepala kertas tadi. Kemudian yang di hadapan Bapak Ibu mencoba untuk membuka tangan temannya. Bayangkan ini adalah benda berharga yang Bapak Ibu miliki. Ketika teman Bapak Ibu mencoba mengambil, membuka, bagaimana cara Bapak Ibu mempertahankan? Mau mempertahankan atau tidak mempertahankan? Silakan, itu adalah pilihan. Coba usahakan Bapak Ibu untuk membuka genggaman tangan temannya. Silakan. Karena ini adalah benda berharga yang pengen dimiliki oleh temannya. Coba Pak Ari dengan Pak Toto. Ya, oke. Sekarang gantian. Lawannya mengepal, kemudian temannya berusaha untuk mengambil. Ya, sudah cukup. Oke. Sekarang saya tanya. Ada yang membuka? Enggak. Oke, sekarang saya tanyakan. Kenapa Bapak Ibu mempertahankan kepala tangan Bapak Ibu? Karena berharga. Karena apa? Karena apa lagi? Karena berharga. Karena tidak ingin diambil, dimiliki oleh orang lain. Kerja keras kita diambil oleh orang lain. Boleh jawabannya apa? Satu-satu, apa jawabannya? Iya apa? Jet pribadi. Oh, jet pribadi. HP. Uang berapa miliar? Rumah. Sertifikat rumah ya. Rumah. HP. Emas. Cincin kawin. Pak. Lain sendiri, buku atau ilmu. Pin buku apa? Buku. Oh, buku. Karena ilmu. Saya emas. Surat wasiat. Ada uang dan kesehatan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita tahu jawabannya. Mengapa kita begitu gigih mempertahankan yang seharusnya memang tidak boleh dimiliki orang lain? Nah, ya silakan lanjut. Nah ini, ketika tadi Bapak Ibu mengepalkan, teman Bapak Ibu mungkin marah-marah, buka tangannya, atau dengan
Ayo sih buka dengan suara yang lemah lembut, tapi tetap kita pada pendirian. Ya kan? Meskipun dengan cara apapun Bapak Ibu mengepal sesuai dengan teguhnya pendirian Bapak Ibu. Apa alasannya? Nah, itu nanti kita kaitkan dengan siswa-siswi kita. Ya, lanjut. Ini pertanyaannya. Apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Jawabannya tadi tidak. Hampir semuanya tidak ya. Tidak mau. Oke. Kemudian, apakah Anda menutup kepala tangan Anda? Iya. Dalam kegiatan ini kita mulai merefleksikan siapakah yang memegang kendali untuk membuka atau menutup kepala tangan? Diri sendiri, bukan orang lain kan? Bukan karena disuruh kan? Bukan karena dirayu, bukan karena dimarahi. Nah, itu. Ya. Lanjut. Oke. Inilah jawabannya. Pertanyaan pertama dan kedua pasti bervariasi. Ada yang bersedia membuka dan tetap bertahan menutup. Untuk pertanyaan yang ketiga tadi, siapakah yang sebenarnya memegang kontrol, yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Lanjut. Nah, ini. Sekarang silakan jawab lagi pertanyaannya. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain, ataupun untuk mendapatkan hadiah, untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan hal-hal yang menurut kita baik? Pernah tidak kita melakukan itu? Pernah. Apa alasannya? Perlu disanjung, hidup perlu disanjung. Kita butuh penghargaan. Itu ya jawabannya biasanya. Iya. Oke. Kita lanjut Pak Yayan. Nah, sekarang ada pertanyaan. Apa yang memotivasi Bapak Ibu untuk hadir ke sekolah tepat pukul 7? Silakan jawab. Puro, apa yang memotivasi? Malu kalau telat sama siswa. Punca, aturan, ikuti aturan. Bu Nur ingin segera melaksanakan tugas. Bu Ella malu sama murid. Bu Yuyun memberikan contoh teladan kepada siswa. Bu Yuli malu sama murid. Bu Isis belajar disiplin. Bu Vita karena punya tanggung jawab. Pak Agung sudah menjadi tanggung jawab. Pak O sudah aturan sekolah. Pak Asep aturan sekolah. Pak Toto mentaati tata tertib. Pak Ari mentaati aturan supaya kita tidak malu kepada murid dan memberi contoh yang baik. Oke, siap. Luar biasa. Ya, jawabannya beragam. Karena itu adalah dari hati. Tidak ada yang salah. Oke, kita lanjut. Nah, ini. Ketika Bapak Ibu barusan diberi pertanyaan tentang kedisiplinan di sekolah, lalu apa sih yang kita rasakan? Apa yang ada di dalam benak Anda ketika mendengar kata
disiplin. Apakah sebuah hukuman? Apakah sebuah ketidaknyamanan? Ataukah sebuah situasi yang akan lebih teratur? Atau juga situasi yang lebih tertib? Nah ini, ketika kata disiplin, mana yang menurut Bapak Ibu dari keempat ini pilihannya? Tertib dan teratur. Nah sekarang kalau misalkan Bapak Ibu hadir pada saat sebelum sekolah tepat waktu, apakah hanya karena sebuah peraturan? Apakah hanya takut kepada seorang kepala sekolah? Apakah hanya sekedar malu kepada siswa? Silakan nanti Bapak Ibu bisa merefleksikan diri sendiri, sebenarnya saya ini harusnya seperti apa ketika menyikapi tentang peraturan disiplin itu. Silakan lanjut Pak Yaya. Nah ini kita ambil teori papernya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap kita atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang sebuah realitas. Artinya, ketika kita menerapkan disiplin, yang seharusnya muncul dalam diri kita adalah bukan karena kita takut pada peraturan. Andaikan peraturan itu tidak tersurat dan tersirat, akankah kita tidak bisa melaksanakan kedisiplinan itu? Tentunya tidak. Karena itu adalah tanggung jawab kita semua. Yuk kita mulai berubah. Ketika kita hadir bukan karena takut pada peraturan, bukan karena takut pada seorang kepala sekolah, bukan karena malu kepada siswa, tapi munculkan dari hati kita sendiri bahwa ini adalah tanggung jawab saya sendiri dan saya ingin berubah. Itu. Ini adalah materi yang pertama. Kita baru menginjak materi yang pertama tentang nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, kebajikan itu apa ya? Kebaikan, betul. Hal-hal yang baik. Nah itu. Sebenarnya nilai kebajikan ini ada 7. Yang pertama itu adalah profil pelajar Pancasila. Namun saya hanya ambil 2 saja untuk siang hari ini. Nah ini nilai-nilai kebajikan yang harus ada di sekolah, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Ada berapa? Ada 6. Bisa jadinya pelajar Pancasila beriman pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, binekaan global, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Oke, diulang balik ya. Nah, ini adalah elemen-elemen yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Ini harus kita terapkan pada siswa-siswi kita. Awas, ada yang terkadang tidak paham antara profil pelajar Pancasila dengan P5. Ya, kalau profil pelajar Pancasila itu P3. Ini adalah nilai-nilainya. Ini adalah elemen-elemennya. Sikap-sikap yang harus kita laksanakan, yang harus kita terapkan pada siswa-siswi kita. Sedangkan kalau P5 adalah proyek. Itu ya. Jangan bilang ini adalah P5 bukan. Tapi ini adalah P3, profil pelajar Pancasila. Ya, itu. Lanjut. Nah, ini ada juga nilai-nilai kebajikan tentang
sikap murid yang harus ada dalam setiap murid tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan yang lainnya. Ini juga sepertinya tadi ada juga ya dalam profil pelajar Pancasila itu. Ya, lanjut Pak Yayan, silakan. Nilai-nilai kebajikannya. Strategi apa yang selama ini Bapak Ibu terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Bapak Ibu? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid Bapak Ibu? Oke, sekarang pertanyaannya, strateginya pada saat Bapak Ibu menanamkan kedisiplinan, biasanya apa yang Bapak Ibu lakukan di dalam kelas? Ada strategi apa? Contohnya, anak yang kesiangan misalkan tidak boleh ikut belajar terlebih dahulu, ya kan? Kemudian kalau misalnya tidak mengerjakan PR, bagaimana strateginya untuk mendisiplinkan murid? Yang tidak mengerjakan silahkan di depan kelas. Terus lagi misalkan lagi tentang tumbler dan piring, bagi yang tidak membawa piring dan tumbler, ya membersihkan halaman sekolah, itu adalah salah satu strategi kita untuk mendisiplinkan anak, gitu. Berarti itu dengan hukuman ya, ada hukuman untuk anak. Nah, itu. Nah kemudian setelah anak-anak diberikan strategi seperti itu dengan cara hukuman, ngambil sampah, tidak boleh masuk dalam kelas, apa hasilnya? Apakah anak itu kapok? Anak lebih disiplin. Ada rasa takut untuk kembali melanggar, gitu ya? Oke, kita sepakat ya dengan jawaban itu. Oke, lanjut. Nah ini nilai-nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu rasakan penting untuk saat ini untuk ditanamkan pada murid Bapak Ibu di kelas? Nilai-nilai kebajikan apa? Tadi nilai-nilai kebajikan kan ada tentang tolong menolong. Contohnya? Ya, kalau misalnya ada temen yang nggak bawa alat, Iya. ya dipinjamkan. Iya, dipinjamkan. Berarti itu gotong royong. Oke, nilai kebajikan yang lainnya? Disiplin. Contohnya? Dari mulai berseragam, Seragam. Masuk. Oke, piket. Nah, itu. Terus nilai yang lainnya? Saling menghargai. Oke, itu juga nilai kebajikan. Saling menghargai. Berarti seperti Siswa sedang berbicara di depan, yang lainnya. oke, siswa sedang berbicara di depan, siswa yang lain mendengarkan. Itu juga berarti nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada lagi kesopanan. Iya, santun ya terhadap siswa, teman, terhadap guru itu. Oke. Baik, terima kasih. Lanjut, Pak Yayan. Nah, ini adalah materi yang kedua, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasinya. Mengapa dia melakukan hal seperti itu? Biasanya ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, anak tidak mengerjakan PR, tapi dia ada PR dari guru, anak termotivasi untuk mengerjakan. Motivasinya adalah biasanya menghindari ketidaknyamanan karena akan dihukum, gitu kan? Nah, kemudian yang kedua motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ketika anak bisa mengerjakan PR, biasanya anak pengen dikasih reward meskipun dengan
Ya, apresiasi. Good. Bagus. Hebat. Kamu pintar. Itu motivasinya. Ketika dia mau belajar, ketika dia mau mengerjakan PR. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi yang ketiga adalah sama seperti yang tadi saya tanyakan. Kenapa Bapak Ibu mau hadir jam 7? Ya, itu sama seperti anak juga. Kita perilaku manusia ternyata ini motivasinya ada 3. Apakah kita menghindari ketidaknyamanan? Apakah kita ingin dipuji? Hebat ya. Masuknya jam 7, gurunya keren-keren. Nah, berarti kan pengen dipuji. Kemudian untuk menjadi yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri. Yang ini, yang tadi ada yang menjawab karena tanggung jawab pada diri sendiri. Motivasi mana yang paling baik? Tergantung kebutuhan. Tidak ada yang bisa menyalahkan. Kita butuhnya yang mana? Nah itu. Mangga silakan Bapak Ibu bisa merefleksikan lagi seperti apa seharusnya tanggung jawab itu kita jalani. Nah ini. Sebagai seorang guru, saat Bapak Ibu hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan, kemudian mendapat surat peringatan? Ini dinamakan menghindari ketidaknyamanan. Atau Bapak Ibu ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi. Berarti ini adalah motivasi ingin mendapatkan penghargaan. Oke. Kemudian Bapak Ibu ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid karena Bapak Ibu percaya tindakan Bapak Ibu sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid. Nah, ini adalah motivasi menghargai diri sendiri, bukan karena termotivasi dari hal-hal yang lain. Mudah-mudahan Bapak Ibu termotivasi dari teori yang ketiga. Ya, Bismillah, mudah-mudahan bisa. Oke, nah itu bahkan kombinasi mau ketiga-tiganya boleh, tidak apa-apa, tidak salah. Menghindari ketidaknyamanan, iya. Ingin mendapatkan penghargaan, iya. Dan juga menghargai diri sendiri pun, iya. Oke, Bapak Ibu, ya. Silakan lanjut. Nah ini. Apabila di sekolah Bapak Ibu tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi yang terlambat, serta tidak ada atasan yang menguji Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar? Pastinya harus, ya. Karena murid-murid adalah tanggung jawab kita semua. Bukan tanggung jawab dari kepala sekolah ketika Bapak Ibu datangnya terlambat, kemudian Bapak Ibu merasa saya perlu perlu validasi dari seorang kepala sekolah. Tentunya tidak itu. Ya, tetapi ini adalah tanggung jawab diri saya sendiri. Itu. Lanjut ya. Nah ini ada sebuah kasus akan saya bacakan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung
dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjawab dengan gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang gagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan kelas dan berdiri sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas pun makin gabur dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Coba Bapak Ibu jawab pertanyaannya. Bu Woro bisa bantu untuk bagikan kertas post-it? Ya. Bisa dipahami pertanyaannya? Soalnya bisa dipahami permasalahannya? Ya. Oke, sekarang nomor 1. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Ketika ada anak yang tidak bisa, kemudian disuruh maju, disuruh nunjuk hidung sendiri, dibiarkan ditertawakan oleh teman-teman, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno? Kalau setuju, apa alasannya? Tidak setuju pun, apa alasannya? Kemudian yang kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Coba jelaskan. Ini kita sudah mulai masuk ke teori hukuman dan penghargaannya. Ya, ada yang mau mencoba menjawab? Coba Bu Woro putar. Ya, boleh. Bu Woro nomor 1. Nanti nomor 2 Bu Yuyun. Pertanyaan nomor 1, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Saya tidak setuju karena tindakan Pak Seno terhadap Iva itu menurut saya bisa membuat mental Iva jatuh ya Bu, karena Iva ditertawakan tapi Pak Seno diam aja, nggak ada teguran atau apa-apa. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Itu dari Bu Woro. Silakan Bu Yuyun, bisa jawab nomor 2. Menurut saya tindakan Pak Seno itu sebuah hukuman karena Pak Seno itu memanggil Iva ke depan, tapi menurut saya itu kan tindakan suatu mempermalukan anak di depan anak teman-temannya ya. Bukannya untuk memotivasi, tapi itu sangat mempermalukan dan membuat dia makin tidak menyukai nantinya tentang pelajaran matematika seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, adakah yang setuju dengan tindakan Pak Seno? Tidak, tentunya tidak, karena ini akan membuat down ya mental anak, bukan makin berani nantinya ya. Nah, ini adalah nanti kita bahas
Apakah ini sebuah hukuman atau konsekuensi? Ya. Silakan dilanjut Pak Yayan. Nah, ya Bapak Ibu, tentang sebuah hukuman atau konsekuensi. Kalau yang namanya hukuman itu biasanya sangat menyakitkan. Kemudian tidak ada komitmen bersama. Artinya bisa jadi itu adalah mendadak. Begitu. Tetapi kalau konsekuensi itu biasanya sudah kita sepakati. Apabila ada yang begini, kita sepakati bersama di kelas itu. Itu adalah sebuah kesepakatan. Itu sebuah konsekuensi. Maka ketika ada anak yang melanggar, itu adalah konsekuensi bersama. Tetapi ketika yang diberikan guru sangat menyakitkan, membuat hati tidak nyaman, tidak enak, itu adalah sebuah hukuman. Nah, Bapak Ibu silakan mau pilih mana. Ketika ada anak yang menurut Bapak Ibu memang tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan, mau diberi hukuman atau konsekuensi. Bagaimana cara kita menerapkannya? Apakah bisa diterima oleh hati anak-anak atau bahkan anak-anak menjadi pendendam kepada gurunya? Itu yang perlu dihindari oleh kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, inilah yang harus kita jalani, yang harus kita terapkan, yaitu tentang sebuah keyakinan kelas. Bapak Ibu, mulai dari sekarang silakan bentuk keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu. Kemudian disepakati bahwa keyakinan kelas itu adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, bukan ciptaan guru kelas, bukan ciptaan wali kelas, tetapi diketahui oleh semua anak-anak. Bentuk keyakinan kelas ini, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan kan terlalu ketat banget ya. Kita ganti deh, jangan peraturan kelas, pakainya keyakinan kelas saja. Itu. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Artinya, contoh begini. Tidak mencoret-coret dinding kelas. Menurut Bapak Ibu ini kata positif atau negatif? Negatif. Kenapa? Karena ada kata tidak. Jadi lebih baik kita ubah kata-katanya. Jagalah kebersihan. Terus kemudian misalkan tidak naik ke atas meja atau dilarang naik ke atas meja. Ini positif atau negatif? Negatif, karena ada kata dilarang. Sebaiknya jagalah kesopanan. Nah itu. Jadi bahasa-bahasanya universal gitu. Mengandung nilai kebajikan juga. Itu keyakinan kelas yang harus kita terapkan. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Contoh lagi, dilarang membuang sampah sembarangan. Lebih baik apa keyakinan kelas? Iya, atau jagalah kebersihan. Simple. Nah, kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi real, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya, kan tidak mungkin di dalam kelas dilarang merokok, ya kan? Tidak sesuai kan dengan lingkungan kelas, karena tidak mungkin kan anak-anak merokok.
Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah ini, silakan Bapak Ibu nanti tawarkan kepada anak-anak. Anak-anak, kita buat keyakinan kelas yuk. Kita buat dulu di papan tulis. Kira-kira kita nanti tidak boleh apa ya? Apa yang harus kita lakukan? Ayo tentang sampah. Misalkan menjaga kebersihan. Berarti ini apa aja ya anak-anak? Menjaga kebersihan itu tidak boleh makan di dalam kelas meskipun pada saat istirahat. Disampaikan. Terus kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan nanti di dalam kelas. Artinya indikator-indikatornya tetap kita harus sampaikan. Kemudian menjaga kesehatan, diantaranya jangan jajan sembarangan. Terus kemudian tidak meludah di dalam kelas, tetapi keyakinan itu ditulisnya dalam bentuk kalimat positif. Indikatornya kita sampaikan kepada anak-anak. Anak-anak ini menjaga kesehatan ya. Apa aja nih menjaga kesehatan? Nanti anak-anak tidak boleh ini. Nah itu ya. Nah, ketika ada anak yang melanggar, ingatkan. Ayo, ingat tidak keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati. Nah, itu. Maka anak pun nanti akan teringat, oh iya, ini sudah disepakati keyakinan kelasnya, maka saya tidak akan melakukan hal tersebut. Itu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya kita fleksibel sama keyakinan kelas. Barangkali memang mengikuti waktu ada sesuatu yang harus dirubah ataupun ditambahkan. Nah, ini adalah contoh bentuk keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, bahasanya ringan. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, terus juga perlu merasa aman. Nah itu. Beda lagi mungkin nanti dengan kelas tinggi, seperti tadi, nggak apa-apa, menjaga kesehatan. Nah ini, kelas 5 ini selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Ini mah hanya contoh aja, nanti ditambahkan boleh, silakan. Berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nanti dijelaskan oleh kita, membantu itu membantu apa? Barangkali guru minta tolong apa, barangkali temannya tidak punya pensil, barangkali temannya kesulitan dalam hal apa, silakan, berarti senantiasa membantu. Itu Bapak Ibu, ya, ini adalah bentuk keyakinan kelas. Nah, yang kemudian ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ini manusia butuh ini ternyata. Ya, yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Artinya ketika melakukan sesuatu pasti ada alasan mengapa saya melakukan itu sesuai dengan kebutuhannya. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Apakah karena untuk bertahan hidup? Apakah dia melakukan hal tersebut karena ingin diperhatikan, ada kasih sayang dan rasa diterima? Kemudian juga apakah penguasaan karena ingin merasa menunjukkan bahwa saya ini mampu atau ingin menguasai lingkungan sekitar? Kemudian juga apakah kebutuhannya karena ingin kebebasan, pengen memilih sebebas-bebasnya? Yang kelima adalah tentang sebuah kesenangan. Saya melakukan ini karena saya butuh fun, karena saya butuh refreshing, karena saya butuh kesenangan, saya harus happy. Nah itu tergantung kebutuhan dasar manusia apa yang sedang kita butuhkan.
Coba lanjut. Nah ini ada contoh. Silahkan Pak Ari. Ibu Sofia, wali kelas 2A di SDN 2 Ember, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, yaitu Yuda. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya pada lapor ke Sofia dan mengeluhkan Yuda seringkali meminta bekal makan yang dibawa anak dengan maksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Sofia, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Bu Woro, silakan dibagikan lagi kertas post-itnya, minta tolong. Ya. Silakan Bapak Ibu akan melakukan apa? Kemudian menurut Bapak Ibu kira-kira mengapa Yuda melakukan hal tersebut? Saya yakin pasti ada alasannya. Ini kita kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Coba bisa itu yang sebelumnya, slide sebelumnya. Nah ini, silakan kaitkan dengan ini. Permasalahan yang tadi tentang Yuda dan Ibu Sofia. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa alasan Yuda melakukan hal tersebut? Sering minta makan, sering maksa ambil bekal temannya. Bisa jadi Yuda memiliki alasan lebih dari satu. Silakan, misalkan pada saat Yuda ini namanya kebutuhan hidup. Pada saat Yuda memaksa, termasuknya adalah kebutuhan dasar manusia yang mana? Silakan Bapak Ibu bedah. Nanti Pak Ari silahkan kasih pendapatnya. Kira-kira Yuda itu kenapa ya Pak Ari bisa seperti itu? Pak Ari bisa maju? Barangkali tidak cukup ininya? Iya, Pak Ari. Silahkan di sini berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Ya mungkin karena si Yuda di rumahnya tidak dikasih bekal, uang jajan, terus paginya dia tidak makan dulu di sekolah, sehingga dia meminta ke jatah temannya, istilahnya mah jatah preman lah gitu. Yang keduanya kasih sayang. Mungkin di rumahnya juga ya, karena dia tinggal sama neneknya, kasih sayangnya kurang sehingga dia melakukan itu di sekolah supaya dapat kasih sayang oleh wali kelasnya. Tuh. Penguasaan atau kebutuhan kemampuan atas kemampuan. Mungkin dia si Yuda ingin seolah-olah dialah yang paling berkuasa di kelas. Gitu. Kebebasan akan pilihan, kebebasan akan kebutuhan pilihannya. Dia ingin memilih makanan yang dibawa temannya. Kamu bawa apa? Saya minta. Kamu bawa apa? Saya minta. Jadi makanan yang dibawa oleh teman-temannya si Yuda pengen ngerasain semua makanan teman-temannya. Tuh. Kesenangan untuk merasa senang. Jadi seolah-olah dia setelah melakukan itu, wah dia bangga. Saya puas. Tuh. Kayak seolah-olah preman lah, paling berkuasa. Udah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Lengkap ya?
Betul sekali, tepat sekali. Ternyata Yuda itu butuh bertahan hidup daripada perutnya lapar, ya kan? Survival akhirnya. Lebih baik dia minta sama temannya. Itu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kenapa Yuda melakukan itu? Kata Pak Ari, supaya mendapatkan kasih sayang dari Bu Sofia. Apakah dengan sikap Yuda yang seperti itu Bu Sofia akan memberikan kasih sayang? Ya, tentunya ini adalah tentang saling perhatian biasanya ya. Hanya ingin diperhatikan. Itu. Kalau anak-anak yang mungkin punya sikap-sikap yang berbeda dari temannya, yakinlah bahwa mereka itu sedang mencari perhatian. Itu. Mungkin di rumahnya yang kurang perhatian sama sekali, akhirnya meminta perhatiannya di sekolah. Itu. Ya, dan yang seperti ini tidak bisa kita salahkan. Karena memang ini adalah fenomena kita. Bagaimana cara kita menyikapinya? Disinilah perlunya kesadaran guru. Oh iya, setiap perilaku anak pasti akan ada alasan. Oke, kemudian penguasaan. Betul kata Pak Ari. Dia ingin menunjukkan bahwa saya itu bisa berkuasa, bahwa saya itu tidak ada yang bisa mengalahkan. Semua pasti takut ketika saya minta dan pasti semuanya ngasih. Buktinya ngasih, tapi hati mah tidak ikhlas. Akhirnya lapor ke guru. Iya, seperti itu. Ya. Kemudian tentang kebebasan. Betul juga kata Pak Ari. Kemungkinan Yuda itu bosan dengan makanan yang di rumah. Dia pengen mencoba beberapa makanan yang milik temannya. Sebebas-bebasnya dia mencicipi yang mana yang dia mau suka. Itu tentang kebebasan. Kemudian yang terakhir lagi adalah kesenangan. Ada rasa senang ketika dia melakukan hal tersebut, meskipun tidak dibenarkan. Gitu. Oke, kita lanjut Pak Yaya. Nah, ini kita lanjut ke teori yang kelima ini. 5 posisi kontrol. Sebagai guru, ketika kita menghadapi siswa yang memiliki masalah, kita berada di posisi yang mana? Ternyata ada 5 posisinya. Nanti Bapak Ibu silakan bisa pilih. Kita mau memposisikan diri di mana di depan anak-anak? Oke. Apakah ketika anak mempunyai masalah, punya kesalahan, kita akan sebagai penghukum? Bagaimana? Penghukum itu, nah ini. Penghukum itu biasanya nada suara guru itu agak tinggi. Ya. Bahasa tubuhnya, matanya melotot, jarinya nunjuk-nunjuk sambil marah-marah. Itu sudah dipastikan bahwa kita sebagai guru berarti berada di posisi sebagai penghukum. Contohnya adalah terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Bahasanya sangat apa ya? Iya. Kemudian patuhi aturan saya. Awas kalau tidak dipatuhi. Selalu ada ancaman. Kemudian kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Kamu gak bisa ya. Ini adalah sebagai penghukum. Sekarang saya tanya, bagaimana perilaku anak ketika posisi kita menjadi seorang penghukum? Nyaman tidak? Nyaman tidak anak-anak? Tidak nyaman. Ya. Itu. Nah, kemudian yang kedua, posisi kita menjadi seseorang pembuat merasa bersalah. Ini biasanya guru nada suaranya memelas,
halus, sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak, terus kemudian lesu, seolah sebenarnya kesel. Itu. Nah, biasanya bahasa yang digunakan seorang guru ketika menjadi seorang guru pembuat merasa bersalah, ini supaya kira-kira anak ini sadar bahwa dia itu memang salah. Gitu. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu kan sudah janji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Anak merasa salah tidak kalau seperti itu? Ya. Kemudian ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini ketika salah? Bagaimana posisi anak saat itu? Sedih. Kenapa? Dia akan menjadi anak yang merasa gagal. Bahwa saya adalah bukan anak yang baik. Saya adalah orang yang selalu mengecewakan guru. Saya adalah orang yang selalu mengecewakan orang tua. Anak saat itu merasa bahwa diri adalah anak yang gagal. Nah itu. Ini berarti posisi kita sedang berada menjadi pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, nah ini posisi kita menjadi seorang teman. Biasanya nada suaranya ramah, akrab, bercanda. Bahasa tubuhnya juga merapat pada murid, mata dan senyumnya riang. Seperti ke teman aja ngobrol. Itu ya. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Seorang seperti sudah akrab sekali kan. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Adik, ayolah. Bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak. Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sampai senyum-senyum. Artinya bahasa yang digunakan pun bahasa santai. Nah, menurut Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berada di posisi menjadi teman, menurut Bapak Ibu, apa kekurangan dan kelebihannya untuk anak? Tidak dihargai. Kekurangannya itu. Kalau kelebihannya iya sih dekat dengan anak ya. Tetapi ini anak nanti ketergantungan nih pada gurunya. Ketika gurunya tidak berbuat memposisikan seperti itu, dia akan kecewa. Pak, aku sekarang beda ya ke saya. Bu Yuli kok sekarangnya ke saya acuh ya. Akhirnya Pak ada ketergantungan dalam diri. Itu kekurangannya. Ya, iya, betul. Ya, kemudian yang keempat, ini adalah sebagai pemantau. Biasanya nada suara datar, biasa aja. Bahasa tubuh juga formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kata Adi. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan ketika terlambat? Paham Pak? Harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas ya untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Saya tunggu. Nah ini, saya tunggu. Berarti meskipun anak mendapatkan hukuman, kita tetap memantau pekerjaan anak tersebut. Nah itu. Ini mungkin bisa ya, baik juga untuk kita laksanakan posisi kita sebagai pemantau. Coba saya cek pengen tahu 5 posisi kontrol guru. Yang pertama tadi sebagai apa?
Penghulu. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Oke, sekarang yang kelima, sebagai manajer. Biasanya nada suara lulus, bahasa tubuh tidak kaku, kemudian mendekat ke murid. Contohnya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat ya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Kemudian ya, silakan Bapak Ibu bisa dilihat tentang segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh orang tua agar anak lebih bertanggung jawab. Nah ini. Ya, Om dulu. Stop. Nah, oke. Kita lihat kasus yang pertama. Kasus 1. Pada saat pelajaran berlangsung, Ola meminta izin ke toilet. Tetapi ada siswa yang melihat bahwa Ola berada di kantin. Kemudian pada jam istirahat, guru memanggil Ola datang ke kantor untuk memberikan klarifikasi. Menurut Bapak Ibu, ini adalah masalah bukan? Masalah. Yuk, bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah ini dengan cara segitiga restitusi? Oke. Nah ini, yang pertama, menstabilkan identitas. Guru berdialog dengan Ola. Ola, Ibu mau nanya ya. Tadi kan Ola izin ke Ibu pada saat jam pelajaran sedang berlangsung. Ola izinnya ke toilet. Apa benar? Ola ke toilet? Iya Bu, benar, saya pergi ke toilet. Tapi ada teman Ola loh yang laporan ke Ibu. Sebenarnya Ola tidak ke toilet. Ayo sekarang jujur sama Ibu. Sebenarnya Ola tadi kemana? Iya Bu, benar, setelah pergi ke toilet, terus saya pergi ke kantin Bu. Nah, ya stop dulu Pak ya. Oke. Tadi ada alasan Ola, bukan alasan sih yang merupakan. Dia jujur setelah ke toilet, dia pergi ke kantin. Ini menstabilkan identitas dulu. Ya, jadi jangan langsung kita menuduh, menghakimi, menjas. Kenapa sih kamu ke toilet? Kenapa sih kamu ke kantin? Tapi kan Ola ternyata sudah mengemukakan di sini, dia menstabilkan dulu. Kita stabilkan identitas Ola. Mengapa? Dia tadi ternyata bukan hanya ke toilet saja. Oke, sekarang kita ke validasi tindakan yang salah. Bagaimana sikap guru? Silakan dilihat. Ola, kenapa Ola perginya ke kantin? Saya belum sarapan Bu, jadi perut saya lapar. Oh, jadi Ola belum sarapan. Perutnya lapar. Sepertinya Ibu juga sama kali ya. Kalau perut Ibu lapar, pasti Ibu cari makanan. Iya Bu, jadi Ola pergi ke kantin. Stop dulu Pak ya. Oke. Ya. Seolah guru membenarkan kan? Memvalidasikan ketika Ola tahu berbuat salah. Kalau kita biasa aja, ya nanti kalau istirahat baru kamu nanti. Tapi tidak seperti itu ternyata. Kita validasi
tindakan yang salah. Oh iya ya, mungkin ibu juga akan melakukan hal yang sama ketika perut lapar, pasti nyari makanan, kan begitu. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Salah sih betul, tapi perlu kita validasi sebagai guru. Itu. Lanjut. Nah ini yang terakhir, menanyakan keyakinan. Allah, sekarang ibu tanya, pada saat jam pelajaran sedang berlangsung, kemudian Ola perginya ke kantin, apakah menurut Ola bahwa tindakan itu benar? Tidak benar, Bu. Mengapa menurut Ola tidak benar? Karena bukan waktunya jam istirahat, Bu. Nah Ola, sekarang apa yang akan Ola lakukan? Saya minta maaf, Bu, karena sudah melanggar keyakinan kelas, yaitu tentang ketertiban. Baik, sekarang selanjutnya apa yang akan Ola lakukan agar Ola pada saat belajar di kelas perutnya tidak merasa lapar lagi? Saya harus sudah sarapan sebelum berangkat ke sekolah, Bu. Baik, terima kasih Ola. Mudah-mudahan ke depan Ola selalu sarapan pagi ya. Iya, terima kasih, Bu. Stop. Oke, ini adalah menanyakan keyakinan. Kira-kira dia sadar tidak dengan yang dilakukannya. Nah, kemudian terkait dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh guru, apa yang harus Ola lakukan? Yang menjawab siapa? Ola. Tidak berarti kita sebagai guru, kamu lupa ya dengan keyakinan kelas kita. Bukannya tidak boleh jajan pada saat jam pelajaran masih berlangsung, atau kita seolah terus-terusan menyalahkan. Ya, itu. Maka kita harus sesuaikan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Ya. Jadi solusi itu siapa yang membuat solusi? Siswa, bukan guru. Oke. Sekarang kita kasus yang kedua. Siswa kelas 5 itu dulu. Oke. Siswa kelas 5 sedang belajar dalam kelas bersama Bu Ina. Tetapi tiba-tiba ada kegaduhan. Ternyata Habib memukul Fahri. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya kita beranjak ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikianlah kegiatan diseminasi ini. Semoga membawa perubahan di lingkungan sekolah kita. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.